Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin ada banyak hal yang kita alami. Beberapa membuat kita tersenyum, beberapa membuat kita terdiam dalam kesedihan. Tapi malam ini sebelum kita memejamkan mata, mari kita duduk sejenak di hadapan Tuhan dan merenungkan janjinya yang begitu lembut dari Mazmur 34 ayat 17. Ayat ini berbicara tentang sebuah kepastian bahwa doa orang benar tidak pernah sia-sia. Ketika kita berseru, Tuhan tidak diam. Ia mendengar dan Ia bertindak. Meskipun seringkali caranya tidak selalu sama dengan harapan kita. Mari kita membaca Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sahabat terkasih, kata berseru-seru menggambarkan doa yang lahir dari kedalaman hati, bukan sekedar ucapan bibir, melainkan tangisan jiwa yang sudah tidak sanggup menanggung beban. Daud menulis Mazmur ini bukan dalam masa nyaman, tapi ketika dia melarikan diri dari kejaran Saul. Mari kita bayangkan, seorang raja yang diurapi Tuhan harus bersembunyi di gua, hidup dalam pelarian, sendirian, takut, dan mungkin merasa ditinggalkan. Namun di tengah kesesakan itu, Daud menemukan sesuatu ketika dunia menutup telinga. Tuhan masih mendengar. Kadang kita pun seperti itu. Saat kita sudah berusaha kuat, tetapi tetap saja gagal. Saat kita sudah berdoa, tapi belum ada jawaban. Kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengarkan aku? Malam ini, Mazmur 34 ayat 17 menjawab dengan lembut, ya, Tuhan mendengar. Sahabat terkasih, Tuhan tidak hanya mendengar, tapi juga melepaskan. Dia bukan pendengar pasif. Ia bukan hanya sekedar menjadi telinga surgawi. Ia adalah Allah yang aktif, yang masuk dalam cerita hidup kita, mengulurkan tangan dan menuntun kita keluar dari kesesakan. Kadang pelepasan itu tidak datang dengan cara yang instan. Ada yang Tuhan lepaskan melalui mujizat, tapi ada juga yang Ia lepaskan melalui proses. Kadang kita dilepaskan bukan dengan diangkat dari masalah, tapi dengan diberi kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Kalau malam ini kita sedang dalam masa penantian, mungkin pelepasan itu sedang berjalan, perlahan tapi pasti. Doa kita tidak hilang di udara. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Mazmur 56 ayat 9 berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Artinya, Tuhan menghargai setiap tetes air mata kita. Sahabat terkasih, seringkali kesesakan membuat kita merasa Tuhan jauh. Namun, justru dalam Mazmur yang sama, Daud menulis di ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Artinya, kesesakan adalah tempat di mana Tuhan menjadi sangat nyata. Kita mungkin tidak mendengar suaranya, tapi kita akan merasakan pelukannya melalui damai yang tidak dapat dijelaskan. Pelepasan itu bisa datang lewat berbagai cara. Lewat firman yang kita baca, lewat seseorang yang menguatkan kita, atau lewat ketenangan yang tiba-tiba datang di tengah tangisan. Malam ini, mungkin kita butuh diingatkan, Tuhan masih bekerja, bukan karena kita kuat, tapi karena Dia setia. Sahabat terkasih, ketika Tuhan mendengar dan melepaskan kita, hasil akhirnya bukan hanya kelegaan, tapi juga sukacita baru. Daud menutup Mazmur ini dengan kata-kata syukur dan pujian, karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian.
Malam ini, mari kita belajar berserah, bukan menyerah. Serahkan segala hal yang tidak bisa kita kendalikan dan percaya bahwa esok pagi akan membawa rahmat yang baru. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mendengar seruan kami. Bahkan ketika kami lemah, Engkau tidak menjauh. Kami percaya setiap doa kami Engkau dengar, setiap air mata Engkau lihat, dan setiap langkah Engkau tuntun. Malam ini, kami menyerahkan segala kesesakan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami damai yang melampaui segala akal. Dan ketika kami bangun besok pagi, biarlah hati kami penuh pengharapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.